Tripit Basketball Podcast episode ke-64. Dan di episode kali ini seperti biasa menu makanannya adalah tim-tim yang kita boleh overreaction selama 3 game terakhir ini. Yaitu ada Bulls yang menang 3-0, yang Hornets juga menang 3-0, Warriors juga menang 3-0, tapi karena itu ada Steph Curry, kita udah tahu Steph Curry gimana, ya tidak usah kita bahas. Gue lupa. Ada backup Damar DeRozan juga di situ kan, kelihatan banget kalau slashing dari Bulls sendiri itu sangat sangat efektif gitu ya. Benar. Nah, dengan kemenangan 3-0 ini menurut Takin sendiri nih gimana nih, Kin? Yang mana lu 2 musim terakhir ini kan selalu dan selamanya ke belakang itu selalu underestimate Bulls sendiri gitu. Iya. Tetap aja sih tahun ini kan gue nggak berharap banyak juga gitu. Mungkin di 3 game pertama ini ya udah bagus sih. Melebihi ekspektasi gue gitu. Ya mungkin kalau di game-game awal ini masih 2-1 masih menemukan ritme mainnya mereka kan, soalnya lumayan banyak kan masuk pemain baru gitu. Ada 3 pemain baru yang masuk, yang roster yang lama tinggal sedikit gitu. Ternyata Bulls bisa main kompak secara tim gitu. Nggak nyangka juga. Yang mana kayaknya di 2 musim yang lalu nggak ada yang kayak gini ya cara mainnya. Nggak kayak gini gitu loh mainnya. Nggak kayak gini gitu maksudnya, dan lebih entertain aja sih Bulls sejauh ini. Ya, kita menemukan Charlotte Hornets yang baru ya ini ya. Kan kalau musim kemarin entertain banget tuh. Lihat Hornets gitu kan. Tapi ya nggak sebagus Hornet tahun kemarin sih. Masih sebagus itu ya. Oke. Tidak sebagus itu sih. Kan yang ini pemainnya tua-tua, Pak. Kita bisa seatletis itu sih. Lu ngarepin Vucevic flying high kayak Miles Bridges nggak bisa. Nggak, masalahnya Vucevic kok ini nih sama Michael Bridges gitu loh. Ya suka-suka gue. Ya. Tapi yang menarik dari Bulls ini ya di sini adalah defensive ratingnya yang ada di angka 93,2. Ini terakhir kali dia ada di angka below 100 itu ada di musim 2011-2012 ya, karena waktu itu dia angkanya defensive ratingnya 98,3. Ya so far malah untuk 3 game ini masih lebih baik daripada yang dia musim 2011-2012. Yang mana kita bahas di episode sebelumnya juga minggu lalu bahwa defense-nya Bulls ini kan takutnya yang dijadikan masalah gitu ya. Karena memang walaupun jadwalnya masih gampang-gampang gitu, belum menghadapi lawan-lawan yang lebih susah. Nah ini kalau menurut Didit sendiri ini sebagai Go Chicago ini gimana ya? Enggak sih, I think dengan angka yang barusan kan tadi emang trennya bakal going upward. Saya kira kita bakal dihabisin sama beberapa tim yang gue rasa akan ngebantai, which itu bukan New York Knicks, enggak, kita nggak akan dibantai New York Knicks. We will fight against New York Knicks. But karena ini selanjutnya udah bakal lawan 76ers, sudah ketemu banyak playoff team lah, ketemu Dallas juga, nanti ada 5 game road trip juga, akan ketemu back to back sama LA Lakers sama LA Clippers juga. I think kita akan mengalami kesusahan di situ, dan start 3-0 ini sebenarnya menurut gue nggak menjamin apa-apa. Tapi yang gue lihat adalah Bulls playing very very fast. Kalau gue lihat playing sangat temponya cepat ya, dengan Lonzo Ball di posisi point guardnya. Terus Levin juga gue rasa nyaman juga, bisa sejauh ini masih bisa match up dengan Lonzo Ball dengan passing-passingnya juga, dan of course defensive-nya starts dari Lonzo Ball juga. I think Lonzo sometimes dia adalah key dari setiap game ya, karena his defense also starts di offense ya. Even though kalau emang Zach LaVine adalah best player-nya, gue kelihatan sih mereka sangat nyaman banget mainnya sejauh ini. Billy Donovan bikin polanya sangat-sangat nyaman juga. Alex Caruso so far jadi motor yang cukup baik juga sejauh ini buat Chicago Bulls. Ya, off the bench juga. Dan Javonte Green juga underrated, ternyata ngebantu. Gue pikir cuman ngapa-ngapain, somehow dia bikin 2 dunks yang di-pass sama Lonzo Ball, itu juga lumayan jadi bikin key play juga. Tapi ya, we're having an off night ya, kalau salah pas lawan Pistons juga, Levin mengalami off night, dan we will have sometimes kan ketemu tim-tim bagus ya. We expect Zach harus jadi best player every single night lah.
Nggak bisa kita lawan tim-tim kayak lottery gini, kita mainnya malah bagus pas ketemu tim kayak Sixers, kita kalah. But one thing for sure, we are going to compete sih. I don't know about the record, tapi we are going to compete every single night sih. Jadi there is no easy win juga, there is no kayak kita nggak akan berharap juga akan dibantai. I'm very confident juga sih dengan sekarang we are going to compete every single night. Oke. Ini jawaban yang menarik sangat, ya dari sangat optimis tapi tetap apa? Realistis. Iya, realistis. Tetap realistis gitu. Tetap realistis. Salam dari Big Bang. Schedule berat, gue harus sadar ternyata. Iya, swear sih. baru keluar tuh schedule yang serem-serem habis ini. Ya, tapi itu mengukur juga how far we are. Kita sejauh mana dengan tim-tim yang kayak udah playoff contender lah, kita sejauh mana. Oh ternyata nanti kan ketahuan kan gapnya, ternyata kita bisa di-expose lagi. Setelah tahu jadi lebih baik lagi kan, but it all starts with yang penting nyaman sih, ILC sih comfortable offense so far. Nah kita melihat ini ya, seenggaknya bukan perkembangan sih, konsistensi Lonzo Ball sendiri ya, kalau yang gue notice gitu kan, yang mana secara 3 ini aja gitu, secara 3 game aja angkanya masih sama kayak di musim yang lalu, mirip-mirip gitu kan. Dengan 3 point percentage yang kita tahu udah mulai konsisten juga dari kemarin gitu. Tapi sekarang dengan 3 game terakhir itu dia attempt-nya lebih sedikit dari overall musim kemarin, tapi masukinnya lebih banyak. Kita nggak tahu nih apakah Lonzo Ball, kan kita tahu biasa kalau bulan Januari, seperti di episode sebelumnya juga, bulan Januari udah habis gasnya gitu kan. Udah nggak konsisten for some fucking reason ya, gue nggak ngerti gitu. Udah bukan musim membuahi dia, itu kan. Dan yang menarik dari Lonzo Ball sendiri adalah bahwa menitnya ini mencatatkan menit bermain paling banyak, menit per game terbaik paling banyak selama ini nih, selama dia 5 musim bermain nih. Nanti apakah dia bisa konsisten terus dengan menit bermain seperti ini gitu tanpa ada cedera, ya we'll see aja sih.